Meski bangsa Indonesia telah merdeka lebih kurang 66 tahun, namun infrastruktur jalan negara dan provinsi di Kabupaten Kolaka Utara sangat memprihatinkan. Khusus di Kecamatan Purehu dan Tolala merupakan dua wilayah di Kolaka Utara yang akses jalannya mengalami rusak parah baik jalan negara maupun provinsi. Diperkirakan jalan negara di wilayah itu mengalami kerusakan hingga 90%, sementara jalan provinsi panjang jalan yang rusak kurang lebih 30 km. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Bu Hari telah menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat serta ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara agar janji politik Haji Nur Alam saat menjadi calon gubernur segera ditepati. Bagaimana pemerintah baik pusat maupun provinsi memperhatikan daripada jalan negara dan jalan provinsi ini. Jadi dengan pusat kita sudah melakukan menyampaikan aspirasi ini, kondisi jalan kita ini kepada fraksi kita yang ada di Jakarta, khususnya kepada Bapak Umar Arsal maupun kepada Bapak Andi Rahmat. Bagaimana bisa disikapi, diberikan APBN untuk bisa minimal tidak usah 100%. Tapi kalau kita sudah diberikan 60-70% ya ini sudah melegakan hati kita. Dan juga ke provinsi sudah kita lakukan. Kita sudah sering menyampaikan kepada teman-teman yang ada di fraksi Demokrat maupun fraksi lainnya, fraksi PNBK, Bapak Tasman Wahid, dan bahkan langsung kita melakukan konsultasi kepada Dinas PU Provinsi, menyampaikan bahwa kondisinya luar biasa parahnya dengan fasilitas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini, khususnya yang ada di Kecamatan Purehu sampai dengan Tolala. Padahal ini merupakan janji politik daripada Bapak Gubernur Pak Nur Alam. Ini menjadi tanggung jawabnya. Sampai sekarang ini kami nilai bahwa nilai Pak Nur Alam untuk khususnya di Kecamatan Purehu dan Kolaka Utara ini nilainya masih merah, bisa dapat 5. Ya itu, jadi ini kita minta permohonan supaya betul-betul Pak Gubernur ini apa yang disampaikan dulu pada saat janji pemilihan gubernur agar ditunaikan. Sementara itu, khusus untuk dana infrastruktur pedesaan wilayah Kolaka Utara, Umar Arsal telah memberikan skala prioritas pembangunan melalui dana PPIP 2011 dan 2012. Maupun untuk pembangunan desa dalam program P2IP yang insya Allah saya harapkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan paling tidak di akhir masa saya selaku anggota legislatif di 2014 paling tidak bisa mengcover 50% desa akan mendapatkan P2IP, dan ini komitmen saya. Mudah-mudahan dengan dukungan doa para masyarakat, rakyat maupun simpatisan Demokrat, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Pihaknya akan berupaya agar perubahan anggaran pendapatan belanja negara dapat memperjuangkan kebutuhan pembangunan di daerah ini. Tim Liputan TVRI Sultra Supian Hadi melaporkan. Beginilah kondisi objek wisata air terjun Sarambu, Kecamatan Purehu, Kabupaten Kolaka Utara. Sejuk dan indah. Objek wisata ini merupakan salah satu tempat yang dapat membuat pengunjung takjub dan merasakan ketenangan. Namun jalan menuju air terjun ini butuh perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk membenahi sarana infrastruktur jalan provinsi. Anggota DPRD Kolaka Utara Bu Hari menjelaskan, jalan menuju objek wisata ini telah masuk dalam database dan sudah dibuatkan planning dalam pengembangannya. Hal itu sesuai dengan aspirasi masyarakat Sarambu pada APBD 2012 bahwa air terjun Sarambu perlu dikembangkan karena banyak pengunjung dari warga setempat, khususnya pada hari raya dan hari libur. Jadi kendalanya memang adalah persoalan anggaran APBD kita memang yang minim. Yang kedua memang jalan provinsi ini kita butuh memang perhatian dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, khususnya Pak Nur Alam ini, karena akses ke sana karena ini masuk dalam jalan provinsi itu belum belum sampai pengaspalannya, padahal ini janji Pak Gubernur mesti ini harus dituntaskan ini. Yang kedua jalan akses yang ke sekitar 2,5 kilometer itu ke Sarambu itu kan kerja dari perusahaan. Jadi mudah-mudahan nanti 2013
pemerintah bisa dianggarkan ke sana. Ya khususnya lah, bukan hanya jalan tapi ya bikin bagaimana bisa dibenahi air terjun Sarambu itu sehingga menambah kunjungan masyarakat ke sana. Bisa menjadi penambah PAD desa Sarambu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara saat ini terkendala dengan APBD yang minim sehingga membutuhkan perhatian dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Kalau target waktu, karena kita sudah masuk, mudah-mudahan beliau dirahmati, sudah masuk tahun fase kedua. Fase kedua? Ya, karena fase pertama kan sudah hampir selesai, jadi yang pasti tidak bisa. Jadi jelas kalau mudah-mudahan Tuhan merahmati beliau dan melanjutkan seperti apa slogan yang katakan tuntaskan. Yakin saya bahwa pada tahun ketiga periode kedua, objek wisata yang ada di Kolaka Utara ini akan dituntaskan. Apabila akses jalan menuju objek wisata ini sudah diperbaiki, tentu akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat Kolaka Utara. Tim Liputan TVRI Sultra Supian Hadi melaporkan.